Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Zulfan, dan sebentar lagi juga akan bergabung Mas Rizal dari Indef. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan, di antaranya adalah mengenai tren kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan negara dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Secara tren ini terus menunjukkan peningkatan. Di tahun 2016, kontribusi cukai rokok terhadap penerimaan negara sebanyak 138 triliun rupiah. Jumlahnya meningkat ke 147,7 triliun rupiah di tahun 2017, sementara di tahun 2018 ada di 152,9 triliun rupiah, dan di tahun 2019 ada di 158,9 triliun rupiah, dan di tahun 2020 sejauh ini yang kemudian tercatat adalah sebanyak 172,9 triliun rupiah. Dan berikutnya adalah ini data mengenai tren kenaikan cukai rokok secara prosentase dari tahun ke tahun seperti apa. Kami kompilasi datanya dari data Kementerian Keuangan yang tercatat setidaknya dari tahun 2016. Pada saat itu cukai rokok naik sebesar 11,19%. Di tahun 2017 10,54%, di tahun 2018 10,04%, dan di tahun 2019 tidak ada kenaikan cukai rokok. Namun di tahun 2020 cukai rokok naik cukup signifikan dari 0% di tahun 2019 menjadi 23%. Dan berikutnya adalah ini mengenai jumlah pabrik rokok secara historikal. Datanya kami kompilasi datanya di tahun 2010 hingga tahun 2015 dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Jika Anda lihat jumlah dari pabrik rokok dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terus mengalami penurunan, dan secara tren dari kenaikan cukai sendiri memang menunjukkan peningkatan. Artinya secara kesimpulan naiknya cukai rokok berbanding terbalik dengan jumlah pabrik rokok yang memang tercatat terus mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Tadi sempat kemudian sudah dibahas dengan Pak Zulfan. Dan sekarang selain bergabung ataupun selain berbincang dengan Pak Zulfan, sudah bergabung juga melalui aplikasi Zoom Mas Rizal Taufikur Rahman, ekonomi Indef. Apa kabar Mas Rizal? Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sebelum saya melanjutkan perbincangan bersama Pak Zulfan, saya ke Pak Rizal ataupun Mas Rizal terlebih dahulu mengenai dampak ataupun reaksi lah ya yang disampaikan oleh teman-teman industri rokok ataupun tembakau terhadap kenaikan cukai rokok di tahun 2021. Mereka sudah tegas menyatakan bahwa mereka akan menolak. Beberapa indikator tadi sudah disampaikan, diantaranya adalah kondisi sekarang sudah cukup sulit lah membuat industri menjaga operasionalnya. Apalagi kemudian nanti ditambah dengan naiknya cukai rokok tahun 2021. Analisa Anda seperti apa, Mas Rizal? Ya, saya coba lihat dari dua sisi ya. Dari sisi supply, di mana memang, atau supply side ya, di mana para produsen rokok yang merasa berat dengan meningkatkan produksi dalam kondisi pandemi seperti ini. Meskipun memang nilai ekspornya ya ada kenaikan ya, ada kenaikan dari sisi itu. Nah, tetapi lagi-lagi dampak dari pandemi ini sangat signifikan terhadap produktivitas jumlah output ya, terhadap jumlah output dari sisi industri hasil tembakau ini ya, atau rokok ini. Nah, dengan kenaikan cukai tentu ini akan dari sisi demand ya, yang tentu saja kaitan dengan government, kebijakan ini sepertinya perlu dilihat gitu ya, karena dalam situasi pandemi ini akan memberikan beban baru ya kepada industri rokok, di mana cukai ini justru menjadi satu ganjalan yang sangat signifikan ya terhadap biaya produksinya. Nah, namun demikian tentu ini meskipun ya dalam kondisi seperti ini memang pemerintah cukup signifikan sebenarnya dengan kenaikan cukai rokok gitu ya, terhadap pendapatan negara dari cukai rokok ini. Nah, oleh karena itu meskipun demikian memang pemerintah seyogianya melihat dua sisi. Dari sisi tadi ya, apalagi kondisi pandemi ini kan industri sedang mengalami lemah gitu ya,
terutama aspek-aspek kinerja produktivitasnya. Alih-alih mestinya diberikan satu dorongan untuk menghidupkan industri rokok gitu ya, tapi jangan dihambat dengan kenaikan. Setidaknya saya kira tetap saja gitu ya, pemerintah terkait dengan cukai rokok ini seperti halnya sebelumnya, saya kira bahkan diberikan satu stimulus insentif agar justru gairah produksi rokok ini semakin meningkat. Apalagi sekarang kinerja ekspor dari industri hasil tembakau ini sekarang signifikan, terutama ke negara-negara yang memang menjadi produsen kita. Dan di tahun 2020 ada kenaikan ya nilai ekspornya, meskipun jumlah ekspornya juga relatif turun gitu. Baik. Nah ini kan tentu satu upaya yang harus balancing ya, melihat kondisi ini. Ya, apalah kemudian fungsinya dari kontribusi cukai rokok kepada pendapatan negara, tapi dari sisi demand-nya sendiri ini tidak bisa melakukan konsumsi secara maksimal karena kondisinya sedang sulit, pandemi sedang memberikan kemudian dampaknya ke berbagai macam sektor, dan harga dari rokok sendiri ini akan kemudian naik dan semakin tidak mampu masyarakat untuk membeli rokok. Saya ke Pak Zulfan. Pak Zulfan, mengenai asumsi lah ya, ataupun mungkin kesimpulan bahwa rokok mau harganya berapapun masyarakat akan tetap konsumsi. Ini yang mungkin membuat akhirnya pemerintah cukup percaya diri, oke, di tahun 2021 cukai rokok dinaikkan. Pendapat Anda seperti apa? Mungkin begini, Mas. Itu kan dalil dari kampanye anti rokok ya. Jadi berapapun nilainya rokok itu pasti akan dibeli oleh masyarakat gitu. Ya kalau misalnya adanya yang mahal itu, tapi kan masyarakat kita itu urusan mengkonsumsi tembakau itu kan menjadi bagian dari budaya. Mereka menanam tembakau sendiri, mereka menanam cekes sendiri. Gitu. Kalau misalnya rokok pabrikan mahal, ya tinggal beralih. Pilihannya kita toh punya budaya melinting sendiri, gitu ya, atau beli, ya Pak? Ya, atau mengalihkan ke produk yang lebih murah, itu juga nggak jadi soal, gitu. Jadi kalau misalnya mau bertahan pada asumsi itu, ya saya pikir pemerintah kurang bijak juga. Gitu. Tadi kan asumsinya sudah rokok Indonesia lebih murah daripada di negara lain. Ya kalau $1 Singapura sama dengan Rp1, kita bisa bicara itu lebih murah. Tapi kan nilainya beda. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya berapapun harga rokok pasti akan dibeli. Dulu pernah ada isu rokok naik Rp50.000, gitu. Ya diserang rame-rame, akhirnya nggak jadi naik, gitu ya. Karena apa? Karena ya memang nggak mungkin gitu loh di harga itu. Nanti kalau sudah di harga Rp35.000, saya yakin rokok ilegal itu pasti akan lebih mendominasi. Baik. Kecuali memang UMR-nya naik cukup signifikan gitu ya, itu formulasi harga eceran tertinggi dari rokok juga sendiri juga bisa menyesuaikan. Saya ke Mas Rizal. Mas Rizal, tadi sempat disampaikan data mengenai secara historikal lah ya, dari 2010 hingga 2015. Jumlah pabrik rokok berbanding terbalik dibandingkan dengan prosentase naiknya cukai rokok. Semakin tingginya cukai rokok, maka semakin berkurangnya jumlah pabrik rokok. Analisa Anda seperti apa? Sejauh mana kekhawatiran ini nampaknya juga akan terjadi jika secara kenaikan cukai rokok di tahun 2021 ini akan kemudian terjadi dan berdampak kepada berkurangnya pabrik rokok, dan tentu saja berkurang ataupun mungkin berdampak pada angka pengangguran lah, karena ini adalah sebuah sektor yang padat karya, banyak sekali menyerap tenaga kerja. Mas Rizal? Halo Mas Rizal? Baik, Pak Zulfan, saya ke Pak Zulfan terlebih dulu karena kami mengalami kendala komunikasi dengan Mas Rizal. Pak Zulfan, apa yang akan dilakukan oleh industri mengenai keputusan dinaikannya cukai rokok pada tahun 2021 ini?
Ya sementara masih menghimbau atau meminta kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan ini. Siapa tahu pemerintah berkenan gitu. Tapi kan pemerintah kalau sudah punya keinginan juga selama ini ya sepengetahuan saya kalau sudah berurusan di sektor tembakau apalagi urusan juga pemerintah pasti selalu tangan besi. Menaikkan atau menurunkannya sudah terserah pemerintah gitu. Karena yang menjadi acuan ya hanya satu, hanya pabrikan saja. Gitu. Baik. Tidak pernah melihat bagaimana konsumen dan bagaimana. Yang paling mungkin dilakukan adalah tawar-menawar di persentase kenaikan cukainya. Mungkin atau tidak itu dilakukan? Ya sebetulnya kalau masih sampai tawar-menawar itu kan artinya kita mau dinaikkan. Gitu. Kan kita keputusan yang diambil teman-teman itu sudah ya menolak semua kebijakan kenaikan itu. Sudah kompak menolak lah ya? Iya. Baik. Perkara nanti kok harus menerima ya gimana lagi ya. Gitu. Baik, Pak Zulfan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga apa upaya yang akan dilakukan ke depan terkait dengan naiknya cukai rokok tahun 2021 ini dapat membuahkan hasil yang win-win lah, apakah itu untuk industri ataupun mungkin dari sisi pemerintah sendiri karena masih kemudian melihat cukai rokok ini sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Terima kasih sudah bergabung dan Market Review akan tentu saja kami lanjutkan dengan Mas Rizal Taufikur Rahman. Usaha jeda berikut ini tetap di Market Review.